Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu calon ASN P3K khususnya yang mengambil mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan di tingkat SMA. Ini adalah rangkuman materi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di materi kelas 10 itu yang pertama berbicara tentang karakteristik kewirausahaan, yaitu karakteristik pertama, percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalitas atau keaslian, kemudian berorientasi ke masa depan. Kemudian perencanaan usaha dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, non-benda ini proses perencanaan non-benda ini diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide pokok kerajinan, pembuatan sketsa, pembuatan studi model kerajinan, pembuatan petunjuk produksi. Produk harus estetik, memiliki nilai jual dan diminati pasar. Kemudian perancangan kerajinan dengan inspirasi non-benda akan menerangkan abstrak tak berbenda menjadi benda berwujud. Contoh inspirasi dari sebuah cerita rakyat burung enggak untuk menjadi ide tekstil atau busana. Tahapan penerjemahan itu pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci dari makna inspirasi yang dapat menjadi dasar ide produk, kemudian mencari ide-ide, fungsi, dan bentuk kerajinan. Kemudian ada kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, yang harus diperhatikan di sini yaitu pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Kemudian ada 3 tipe kemasan, yaitu kemasan primer, yaitu kemasan yang melekat pada produk, kemasan sekunder, kemasan yang berisi, kemasan primer, kemudian kemasan tersier, kemasan yang untuk didistribusi. Kemudian ada pemasaran langsung dengan kerajinan non-benda, yaitu penjualan satu tingkat atau single level marketing, penjualan lebih satu tingkat atau multi level marketing. Perancangan produk teknologi transportasi dan logistik, yaitu ada identifikasi masalah, ada pencarian ide solusi, pembuatan gambar atau ide sketsa, persiapan produksi, dan proses produksi. Kemudian produksi teknologi transportasi dan logistik ini kemarin di PKWU di tahap 1 ini keluar. Bagaimana dapat terbuat dari beberapa bahan, itu pipa besi, pipa kayu, tali. Sehingga secara umum patokan produksi itu ada 3 tahapan, yaitu pembahanaan atau mempersiapkan bahan atau material, pembentukan, perakitan, dan finishing. Kemudian ada kemasan langsung produk teknologi dan logistik. Jadi silakan dibaca. Jika sekiranya ada Bapak Ibu yang mau untuk file ini, nanti saya akan share nomor WA saya dan silakan WA ke saya. Kemudian ada pemasaran langsung produk teknologi transportasi dan logistik, ini ada banyak. Kemudian ada proses produksi budaya tanaman pangan. Kemudian ada berikut adalah contoh perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias kayak stek, perundukan, penyambungan, ini juga keluar salah satunya. Kemudian ada perhitungan harga budidaya tanaman hias. Kemudian ada perencanaan usaha pengolahan makan awetan, nah ini keluar juga. Kemudian ada perencanaan usaha budaya tanaman pangan. Ya, jadi untuk Bapak Ibu calon ASN P3K yang berminat dengan rangkuman ini, nanti saya akan bagikan di link deskripsi. Ada pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak. Ini tujuan pengemasan karya kerajinan antara lain kemasan memenuhi syarat, kemudian kemasan memenuhi produk, kemasan dapat mendukung program pemasaran, kemudian melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif. Kemasan merupakan satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Kemudian ada manfaat pengemasan. Ada jenis bahan kemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Ada kemasan kertas, kemudian ada kemasan kayu, kemasan plastik, kemudian faktor-faktor yang dapat muncul ide usaha. Ini keluar kemarin faktor eksternalnya yang keluar, kemungkinan di tahap 2 ini bisa jadi faktor internalnya yang keluar.
Jadi faktor internal itu yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu. Kalau saya nggak salah kemarin di soal itu yang saya dapat di tahap 1 itu yang ditanyakan itu bentuk soalnya seperti ini. Urutan di bawah ini yang merupakan faktor internal untuk menciptakan sebuah inspirasi atau objek yang dihadapi dengan kemampuan kreativitasnya. Jadi ditanyakan itu urutan, ya, maksudnya di bawah ini yang merupakan faktor internal. Kemudian membuat produk kerajinan dari bahan lunak. Ya, jadi ini adalah rekayasa pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini juga kemarin saya keluar tenaga surya atau fotovolatik. Ini keluar di satu nomor, ini keluar yang ditanyakan itu saya lupa, yang jelas ini keluar ya. Kemudian pembangkit listrik energi air, pembangkit listrik energi biogas. Ada juga manfaat produk rekayasa pembangkit listrik sederhana. Ini baling-baling. Nah, ini bor tangan juga. Ini fungsi-fungsinya ditanya. Taspen untuk apa, gergaji, penggaris, ini ditanya semua. Ini ikan juga. Kemarin saya dapat tuh ikan cupang. Cara budidaya ikan cupang ya. Kemudian ini bahan pendukung pembenihan ikan lele. Jadi ada persiapan pemijahan, kemudian pemijahan induk. Ini alat pendukung pembenihan ikan lele. Nah, ini juga keluar ya. Tata urutannya ini keluar. Kemudian ini analisis SWOT untuk ikan apa ya namanya? Analisis SWOT ikan lele, misalnya kekuatannya tersedia sumber daya alam yang memenuhi kualitas pembenihan ikan. Nah, kelemahannya belum optimalnya perkembangan usaha, peluangnya adanya perluasan kesempatan kerja, ancamannya harga produk benih ikan tidak stabil. Ini banyak, jadi saya sudah rangkum di buku Prakarya dan Kewirausahaan terbitan Kemendikbud Kurikulum 2013. Ini sudah saya rangkum, ada filenya. Kemudian ada penjualan personal, iklan, promosi penjualan, publik, sponsorship. Kemudian ada potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada materi semester 1. Ini ada BEP, ada biaya tetap, biaya variabel. Ini biasanya soalnya itu misalnya listrik yang dikeluarkan oleh perusahaan itu merupakan biaya apa? Biaya tetap atau biaya variabel? Itu bisanya. Jadi harus paham betul bahwa biaya tetap itu apa dan biaya variabel itu apa. Kemudian ini soal yang kemarin keluar, konvensi energi surya matahari. Ini juga ada. Kemudian ini ada. Ternyata ini setelah saya lihat di buku PKWU itu, ini tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Luar biasa, ternyata kemarin itu sumber soal itu dari buku terbitan Kemendikbud. Nah, ini untuk bisa jadi ini keluar ya, ini keselamatan kerja. Jadi kita harus tahu persis apa-apa kacamata, itu nomor 1 itu kacamata, nomor 2 itu ada pelindung telinga dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, alamat bobot produk, mengetahui produk ini juga keluar. Laporan dapat dibedakan ada, ini juga ada yang saya dapat kemarin itu tentang neraca. Jadi neraca itu apa? Jadi, perbedaan ini harus kita ingat baik-baik, tidak perlu dihafal, hanya kita perlu mengingat saja karena soalnya dalam bentuk analisis. Kemudian selesai ya, ada budaya pembenihan ikan hias. Nah, ini ada arwana, ada koi, ada mas koki, ada cupang. Nah, ini cupang ya. Nah, ini kemarin saya dapat cupang. Jadi ternyata syarat induk cupang itu, ini yang saya dapat itu yang ini, syarat induk cupang. Ternyata ukuran badan betina tidak boleh lebih besar dari jantan, betina tidak boleh lebih galak dari jantan, jantan dan betina harus setipe. Kemudian siapkan daun ketapang atau cairan penyembuh luka karena setelah proses perkembangbiakan terjadi badan dari betina banyak yang rontok. Nah, ini juga ciri-ciri ikan cupang jantan. Nah,
Ada di teman saya itu pertanyaannya perbedaan antara ikan jantan dan ikan cupang jantan dan ikan betina. Ternyata ini ada ciri-cirinya. Kemudian ada pemijakan, penerusan telur. Nah, ini nabati. Nah, ini juga keluar makanan internasional. Ini keluar semua. Kemudian ada faktor produksi, ada ini keahlian dalam memimpin. Seorang wirausaha harus memiliki 3 keahlian, yaitu managerial skill, teknologi skill, dan organization skill. Ini juga makanan kontinental dan makanan oriental itu keluar. Kalau kemarin saya dapat makanan kontinental, yaitu makanan yang berasal dari negara yang mempunyai daratan luas seperti Prancis, Inggris, Amerika. Yang ditanyakan kemarin ke saya itu bumbu-bumbunya, ternyata ini ada di sini. Semuanya lengkap, sudah saya rangkum. Iya, jadi untuk Bapak Ibu yang mau ujian besok 7 Desember sampai dengan 10 Desember, nanti saya akan bagi di link deskripsi. Semoga ini bermanfaat. Kemudian ada analisis SWOT-nya juga. Lampu sepeda ini juga keluar, ini rekayasa di kelas. Ini juga ada soal yang keluar di tahap 1. Ini tentang PCB. Jadi ini tata urutan tentang pembuatan PCB itu keluar di tahap 1. Ini sekma proses dalam berwirausaha bahan limbah. Ini juga keluar komponen material produk elektronika, kendali otomatis, ini keluar semua. Ini robot sederhana. Ternyata robot itu, kalau yang keluar di saya kemarin yang ini, robot dengan pemrograman. Ternyata ini langkah-langkahnya yang keluar. Langkah-langkah pembuatan robot itu keluar. Kemudian ya selesai ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang menginginkan materi ini, nanti silakan saya taruh di link deskripsi di video ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.